Halo, berjumpa lagi di channel Iroh Komputer. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai belajar Microsoft Word dari nol. Ya, mungkin bagi kalian yang baru tonton video ini, sebelumnya saya membahas mengenai pelatihan Microsoft Excel. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Microsoft Word. Ya, nah. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka Microsoft Word terlebih dahulu, yaitu ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama menggunakan tombol start ya, baru kita klik Word-nya, baru kita klik open atau tinggal klik saja nanti muncul Microsoft Word. Kayak gini ya. Kita close, coba lagi. Nah, cara yang kedua yaitu pada icon yang ada di desktop, yaitu dengan cara double klik atau klik kanan pilih open. Ini sama saja ya, sama saja. Oke, selanjutnya di sini adalah tampilan dari Microsoft Word-nya ya, yaitu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih blank dokumen ini. Nah, jika ada caption seperti ini, notifikasi seperti ini, kalian close saja agar tidak mengganggu pada saat kalian memulai pekerjaan pada Microsoft Word ya di sini. Oke, selanjutnya kalau kalian ingin tahu menu bar apa saja yang ada di Microsoft Word, di sini ada Home ya, ada WPS PDF, ada Insert, Design, Layout ya, ada Reference, sama Mailing, Review ya, sama View, sama Help, sama Nitro Pro. Berhubung saya menggunakan versi Microsoft Word 2016, maka di sini ada WPS-nya. Ya, kalau biasanya kalau di Microsoft Word 2010 nggak ada WPS-nya. Ini ada WPS-nya. Oke. Selanjutnya di menu Home ini saya akan menjelaskan sedikit ya, jelaskan yang sering digunakan pada proses pengerjaan di Microsoft Word. Yang pertama adalah font ya. Ini font ya. Namanya font. Di sini ada beberapa jenis font nanti yang kalian ingin pilih ya. Contoh sini tuh. Ini jenis fontnya banyak. Contohnya kalian ketik saja ya. Ini contoh kalian ketik. Jika ingin merubah font, saya zoom dulu ya. Zoom itu berada di sini nih. Saya zoom biar kelihatan. Oke, contoh fontnya seperti ini. Ingin merubah jenis fontnya, tinggal pilih font, baru kalian pilih sesuka jenis font yang kalian pilih. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya font size. Ya, font size ini fungsinya untuk mengatur ukuran font atau teks ya. Contoh kalau kita ini kan defaultnya 11 ya, berarti ini bisa dibesarkan atau diperkecil dan yang lainnya. Ini pakainya font ya. Terus ada juga yang namanya interest font size ya. Ini biasanya untuk secara manual sama saja seperti font size, cuma ini per klik ya. Contoh nih 1 2 3 4 5. Kalau diperkecil 1 2 3 4 5 ya, seperti itu ya. Jadi ini secara manual. Kalau ini untuk langsung berapa size-nya, apakah 12, 14, 15, 16 dan yang lainnya. Dan ini bisa custom. Kalau seandainya nggak ada di sini inginnya 15 ya tinggal tulis saja 15. Baru enter. Beres ya, kayak gitu ya. Contohnya dengan syarat kita selection atau blocks ya. Kita blocks teksnya baru kita ngerubah. Oke, selanjutnya ada yang namanya change case ya. Change case ini sering digunakan ketika kita lupa memberikan huruf-huruf yang kapital. Yang contoh di sini contoh kita tulis jangan lupa subscribe ya, contohnya. Nah, saya ini lupa inginnya S-nya ini kapital ya, maka menggunakan change case yang ini ya. Tinggal klik apakah mau kapital semua, apakah cuma S-nya saja. Kalau S-nya saja tinggal ini. Oh sorry, kita selection, kita pilih yang ini. Oh, kalau nggak bisa berarti coba yang kapital. Oh ya, sorry, kapital
Word ya, bukan ini ya. Nah, kalau yang capital semua berarti yang ini tuh ya, gitu ya. Ini tuh. Kalau ini kita coba saja ya. Ini kecil berarti tuh. Oke, selanjutnya ada yang namanya clear all formatting. Nah, clear all formatting ini fungsinya kita cek dulu ya. Ini kita nih clear ya, clear all formatting ini fungsinya untuk ke awal default dari fontnya. Contoh fontnya kan Calibri ya, di sininya kan Calibri ini Adobe Code ya. Terus defaultnya font size nya itu 11 sorry 11. Berarti yang tadi saya rubah ini, kalau kita klik yang penghapus ini, clear ini, maka kembali ke default yang awal. Contoh nih, satu kita selection ya, kita selection kayak gini, baru kita clear tuh seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada yang namanya full ya, sini create. Nah, kalian baca sendiri aja lah ya. Ini biasanya untuk poin-poin sub point ya, sub point yang dimana poin-poin ini menggunakan simbol kayak bulat, kayak strip, kayak garis penghubung dan yang lainnya ya. Ini, dan di sini terdapat banyak sekali simbol-simbol untuk ini. Contohnya satu ya, contoh sini. Contohnya nama-nama siswa, contoh Rani, Sani, Tira. Nah, ini ada 3 ya. Ingin ini tuh menjadi ada poin numbernya, poin number dari simbolnya. Contoh di sini kita pilih yang kayak gini ya. Nah, ini dan ini tuh, ya. Dan kalau kalian ingin mencari yang tidak ada di sini, boleh pilih yang ini, device. Nah, contoh kita pilih, nah baru kita pilih simbol ya. Kita pilih simbol, nih banyak nih. Kalian tinggal pilih saja simbolnya. Contoh yang ini gitu kan ya, atau yang ini, baru tinggal oke. Itu otomatis ada simbolnya kayak gini, baru kita oke. Kayak gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, terus lihat lagi di ini ada change ya, list ya. Juga ini buat per poin dari ini. Contohnya ingin Tiara ini poin dari Sani ya. Berarti kita akan klik, pilih change sini. Tuh ya. Nanti kita geser. Ini pakai rules ya, sorry itu. Kayak gitu. Oke, kita undo dulu. Selanjutnya ada numbering ya, numbering. Ini poin juga, numbering sama ya, poin ya. Contoh di sini nama juga Sani, Tira, Wira, Wiar ya, Wiar gitu ya. Ingin kasih number, poin number ya, tinggal kita selection block, baru kita pilih apakah pakai ini satu, nah kayak ini ya. Terus pakai yang ini, kalau tadi satunya bold ya, apakah yang Romawi dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan ini, ada per poinnya, ada yang divide number format ya. Ini juga fontnya kita rubah, bisa jenis fontnya ya. Terus ada lagi ya, ini berbentuk ke posisi right, left dan yang lainnya. Ini berbentuk Romawi, bisa menggunakan ABC, Romawi kecil dan yang lainnya bisa digunakan. Baru pilih oke kalau ingin dirubah. Oke, selanjutnya di sini ada juga number secara point to point ya. Ini multiple list yang sama, yaitu menggunakan number ya. Ini hampir sama ya, cuma perbedaannya nanti ada listnya. Jadi contoh di sini ada satu poinnya A memiliki poin I memiliki poin satu memiliki poin A dan seterusnya ya, kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya discuss indent ya. Ini kalian lihat juga di Microsoft Word-nya. Nah, ini biasanya untuk menggeser ya, menggeser posisi kiri. Nah, kalau ini menggeser posisi kanan. Contoh kita ingin geser tiga-tiganya ini, ingin ke sini ya, kita geser pakai posisi kanan 1 2 3 kayak gitu. Nah, tapi ini tidak peraturan ya. Ini loncatnya berapa senti ya.
Kalau ingin cepat ya pakai rulers, ini tinggal tarik, disesuaikan kayak gitu. Selanjutnya ada namanya search ya. Search ini biasanya untuk menyusun abjad. Contoh sini ada S, T, W ya. Nanti yang pertama dulu hurufnya itu posisi paling atas ya. Contoh yang ini, kita pilih teks ascending saja. S, T, W benar, berarti sudah benar ya. Coba kita tambahkan A di sini, Anwar ya, gitu ya. Berarti A pasti posisi ke atas. Kita selection, baru kita pilih ini ascending tuh, A, karena A itu A, B, C, D dan seterusnya ya. A, S, T, W. Oke, dan di bawah di sini ada left, ada center, ada right ya, ada justif, terus ada spasi ya. Ini sering digunakan. Contohnya kalau ingin ini posisi tengah ya, saya zoom out dulu kayak gini ya. Ini kan posisinya ya, posisi margin ya. Kita kalau ingin ke tengah ya tinggal klik saja barisnya, tinggal tengah tuh. Nah kalau kanan ya ini, kiri ini ya. Kalau justif kayak gini biasanya digunakan untuk paragraf ya, kalau ingin di rata kanan kiri. Contohnya paragraf seperti ini, saya tulis dulu, kita ketik sampai lurus gitu kan. Gini ya. Perhatikan di sini H ini tidak lurus dengan H yang ini ya, tapi H yang ini lurus kan. Nah kalau ingin lurus semua berarti tinggal pakai justif kayak gitu ya. Contoh di sini kita klik. Oke, sorry. Ini sudah tanggal belum ya? Oh sudah ya. Kita pilih yang ini. Coba kita selection, baru kita pilih. Oh biasanya pakai spasi ya. Biasanya pakai spasi paragraf. Contoh di sini ada spasi paragraf, spasi. Nanti akan kelihatan tuh posisi tengah. Kalau tadi kan nyambung-nyambung fontnya ya. Kalau ini biasanya kan setiap kata-kata itu ada spasi. Nah ini kan lurus ya, kayak gitu. Itu justif ya. Nah sekarang lanjut ke spasi ya. Di sini ada line and paragraph spacing. Ini fungsinya untuk mempersempit spasi. Ini spasi yang kosong ini, kita zoom ya. Saya zoom. Nah ini nih, ini namanya spasi ya. Dari paragraf spasi ingin H ini agak mepet ke yang baris yang pertama ya, agak dipersempit. Caranya kita selection, nah pilih spasi, jangan langsung pilih 1,5, 1,5, jangan ya, langsung aja ke line spacing di sini. Nah ketika before dan afternya terdapat angka, kita nolkan ya. Artinya kalau masih ada angkanya itu secara diameternya itu tidak sama ya. Contoh ingin spasinya 1 cm, ternyata ketika dicetak kalau di format di sini sudah 1 cm, kalau dicetak ternyata beda. Biasanya itu before sama afternya itu belum nol, makanya dinolkan dulu. Kalau selanjutnya bisa 1,5 atau double 2 ya, atau single berarti 1 dan yang lainnya. Contoh inginnya 1 single, ini kita pilih. Nah itu kan nyatu ya, 1. Kalau ingin 2 ya ini tuh 2,5, agak renggang ya ini ya. Lanjut lagi tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya setelah line spacing ada namanya color ya, high contrast only. Ini biasanya digunakan untuk tabel ya. Ini kan nggak bisa dicoba, bisa nggak? Oh tabel atau latar belakang font ya, bisa buat color tabel, bisa juga color latar belakang font atau teks kayak gini tuh, kayak gitu ya. Nanti kalian coba-coba saja di menu home. Ini banyak sekali yang sering digunakan di Microsoft Word ya, tuh kayak gini. Nah sekarang pewarnaan font ya, ini alat namanya font color ya. Di sini ada ya, jadi color itu ada 3, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 color di dalam home.
yaitu yang pertama font color, itu mewarnai teks. Nah, terus juga ini juga untuk high contrast, ini untuk latar belakang teksnya juga sama kayak ini berarti ya, kayak ini. Cuma kalau yang ini bedanya tidak bisa memberi warna pada tabel ya, kalau yang ini bisa memberi warna pada tabel kayak gitu. Nah, ini namanya high contrast only, kalau yang ini high contrast only juga sama ya, cuma bedanya itu. Nah, terus ada efek color. Nah, efek color ini biasanya di word art ya, word art. Word art ini kalau di ini untuk efek-efek lainnya ya, kayak ada bayang, ada shadownya, dan yang lainnya ya, kayak gitu. Terus ada lagi yang sering digunakan yaitu tebal, bold. Ini tebal nih, untuk pertebal. Contoh kita klik. Kita rubah dulu ya jenis fontnya. Nah, kita rubah jenis font, ini fontnya font tebal ya, Adobe Gold. Kita kalibri kayak gini kan. Nah, kalau ingin tebal berarti kita blok, baru kita bold tuh ya, jadi ya, tebal. Nah, kalau ingin posisi fontnya miring berarti kita pakai italics ini tuh ya. Terus kalau ingin memberi garis pada font, di sini ada garisnya, pakainya underline ya, ini ya. Oke, kalau ada pilihan laki-laki atau perempuan dengan dicaret ya, berarti ini ngambilnya. Oke, kalau ingin kembali lagi ya tinggal kita nonaktifkan ya. Terus ada lagi di sini menggunakan subscribe ya, atau menggunakan Ctrl Shift ya. Jadi nanti menggunakan klik di ikonnya, ada juga menggunakan tombol-tombol tertentu yang digunakan untuk mengaktifkan icon ini. Contoh kayak bold berarti Ctrl B di keyboard, tinggal Ctrl B tanpa harus mengklik B, tinggal Ctrl B gitu kan. B lagi. Nanti next itu video berikutnya ya, video berikutnya. Oke, selanjutnya ada namanya tadi apa, script ya. Ini biasanya untuk kuadrat ya, kuadrat. Contoh X2, ingin duanya diakarkan ke atas ya, berarti tinggal selection duanya, baru kita pilih yang ini ya, gitu ya. Nah, kalau ingin ke bawah ya ini, kalau ingin normal lagi ya tinggal hilangkan checklist. Oke. Nah, terus ada di sini ada format painter ya. Painter ini biasanya untuk menirukan awal. Contoh ya, kita memiliki teksnya sudah dikasih paragraf kayak gini. Kita copy dulu ya, biar enak. Ini kan sudah satu baris teks ya, kita paste di sini. Contoh tuh kayak gini kan ya, paste. Nah, ternyata ini sudah dibikin paragraf. Jadi kalau ingin di bawahnya ngikuti yang ini ya, tanpa harus menarik rulersnya ke posisi kanan, tinggal diklik. Nah, baru pilih format painter ya, baru kita klik yang ini, otomatis akan ngikuti barisnya, ngikuti posisi atau simetrisnya, ngikuti kayak gitu ya. Itu menggunakan format painter di sini. Nah, di sini ada copy atau paste ya. Ini paste ya, berarti kopinya tinggal, contoh tadi kan kita selection, klik kanan copy, pastanya nggak perlu klik kanan paste, ini bisa menggunakan ini paste tuh, nanti akan duplikat ya, duplikat dari teksnya, jadi banyak ya. Terus ada lagi di sini ada cut. Cut itu contoh ingin memindahkan teks ya. Kalau duplikat kan teks pertama awalnya itu masih ada, kalau cut itu pertama awalnya itu enggak ada. Nah, contoh kita klik kanan, cut ya di sini ya, cut. Nah, kan hilang nih, ingin munculkan lagi, taruh sini, klik kanan, paste. Jadi tetap untuk menampilkan laginya menggunakan paste ya. Tadi ini cut ya, ini kalau ini paste, kopinya nih, copy, cut, paste, dalam seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya apa nih, border ya. Border itu digunakan untuk membuat
bingkai, bisa nih membuat bingkai di lembarnya. Contoh kita ingin kasih bingkai, berarti kita klik ini, lalu pilih border and shading. Nah baru kita pilih ke back border. Nah artnya kita rubah, contoh ingin cari yang lucu ya boleh love ya, ini love ya, love kayak gini kan. Jangan lupa kita option ininya kita ganti teks biar tidak terlalu renggang dengan teksnya ya, agak sedikit mepet ke teks sedikit, biar ketika cetak itu tidak terpotong. Oke, tuh cantik kan. Oke, itu ya. Kalau ingin ngilangi ya tinggal kesini lagi aja, border and shading, terus border. Nah kita ditekan none. Nah jangan lupa garis ini kita hilangkan, 1 2 3 4. Oke, hilang ya. Nah itu ya border ya. Terus juga ini banyak gunakan ya untuk secara tabel, kayak contoh nih ingin kasih tabel tadi kan kita selection gitu, all border. Nah nggak perlu ke insert ke tabel kan, satu ya gitu kan, tapi ini sudah tabel, ini bisa dirubah ya. Nah, ini ya. Oh sorry, kalau ini nggak bisa ditarik ya. Kalau menggunakan table itu bisa tarik, contoh nih, kalau ini kan bisa ditarik nih tuh, kalau ini enggak. Tapi dalam yang dituju adalah sesuai dengan teks, contoh di sini ini kasih border ya, kayak gitu. Kita undo ya. Oh ya, ini ada undo sama redo, ini untuk kembali ke posisi awal ya, ke posisi awal. Oke, setelah border sudah ada, di sini ada beberapa heading ya. Heading itu untuk memperbesar teks dengan sesuai dengan headingnya. Heading 2 berarti agak besar dan yang lainnya. Ini banyak ya ini, tapi jarang sekali digunakan sebenarnya. Ini tuh digunakan biasanya yang kita guna itu heading 1, heading 2 ini buat daftar isi secara otomatis ya. Nggak apa-apa, kalau ingin tahu ya tinggal diklik-klik saja. Nah terus ada find ya. Find ini biasanya untuk mencari teks. Kalau banyak teks, contoh ingin cari Tiara, Tira, kita klik. Nah nanti ada tuh kita ketemu kan Tira, walaupun besar kecil, coba kita besar ya, kapital ya, Tira tuh tetap ya akan ketemu. Ini find ya untuk mencari. Kalau yang replace ini untuk serentak kita ganti, contoh Tira ini kita ganti, contoh tiranya ternyata ada banyak, ada Tira. Nah nama Tira dalam dokumen ini kita rubah menjadi Tiri ya. Jadi kalau satu-satu kan ini lama nih, contoh kita hapus I gitu kan ya, kita hapus ini I, nah ini lama. Kalau seandainya ada ribuan data, ribuan teks, nanti susah ya. Tinggal kita langsung aja ke replace, kita diganti ini sesuai dengan ini, contoh Tira ya. Kalau bisa harus sesuai ya, kalau kapital ya kapital, kalau tidak kapital. Nah Tira diganti sini Tiri. Nah kita baru replace, nanti otomatis ada all done ya, 4 replace yang sudah dirubah jadi Tiri semua tuh ya, beres. Oke, terus ada selection. Ini selection itu biasanya untuk menseleksi ya, kayak kita bikin struktur ya. Struktur kan contoh ya. Oke, kita contoh dulu lah biar enak. Kita contoh dulu pakai insert shapes ya. Sini simbol contoh kan ada struktur, biasanya struktur guru atau struktur kelas. Ini kan biasa contohnya. Kita ini contoh, ini sekedar contoh. Nah kalau ingin rubah-rubah semuanya kita geser, ini kan salah satu nih ya. Kalau di grup ya tinggal ini kan grup ya, grup klik kanan grup baru kita geser. Tapi kalau untuk select ya tinggal ini aja, pilih select. Nah ini tinggal tarik, kita tarik, nah tinggal langsung geser, cepet ya. Oke, selanjutnya ada create PDF, artinya nanti kita bisa nyimpennya menggunakan file ekstensinya PDF, bisa juga menggunakan Word ya. Jadi kalau PDF nanti nggak bisa dirubah ya. Contoh ingin dokumen ini menjadi
PDF ya tinggal create PDF, baru kita save ya. Nah, taruh di mana ini? Sebenarnya ini harus formatnya diganti dulu PDF gitu. Baru pilih taruh dokumen, baru kita save. Nanti akan menjadi PDF ya di sini. Tuh. Kita rubah. Oke. Oh, sorry. Ini PDF-nya itu ya. Saya menggunakan WPS. Nah, itu bisa dibuka ya. Tadi di dokumen ya. Kita langsung aja ke dokumen. Pilih dokumen tadi namanya. Jangan dibuka di WPS, langsung di PDF-nya saja. Sorry. Oke, klik kanan, open with, baru pilih Nitro atau Foxit atau Nitro. Kita pilih Foxit saja, sama aja. Oh, nggak bisa ya. Sorry. Berarti ini belum bisa. Berarti menggunakan file. Kalau ingin PDF, file save as, first, taruh di dokumen, kita PDF. Nah, baru save. Oke. Kalau nggak bisa ya tinggal diganti namanya dulu. Ini ya PDF, baru kita save. Nah, gitu ya. Cek apakah bisa. Nah, tuh bisa ya. Tuh, ini PDF. Oke, selanjutnya di sini juga ada sign ya, sign dari PDF-nya. Kalau kalian ingin tidak ada ekstensi aktivitas trial atau digunakan hanya 30 hari ya, kita pilih sign ya untuk masuk ke PDF-nya ya. Oke, ini adalah icon-icon yang ada di menu bar home ya. Menu bar home ini banyak sekali yang sering digunakan di home ini. Tadi untuk awal ya, untuk materi awal ini kita sudah belajar home, yaitu dari font size yang ini ya, font size, ada bold, italic, underline, dan yang lainnya. Oke. Untuk selanjutnya nanti saya akan bikin video-video untuk tahap selanjutnya, tapi dengan syarat kalian dukung channel ini dengan subscribe dan like ya. Nanti saya akan membuat video-video terbaru mengenai Microsoft Word mulai dari nol. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.